Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan Miss Dwi Channel. Hari ini Miss Dwi mau sharing-sharing tentang pakaian muslimah di dalam Islam. Di sini Miss Dwi nggak sendiri nih. Miss Dwi udah ada temen untuk sharing-sharing hari ini, yaitu Umu Atsila. Umu Atsila ini desainer pakaian-pakaian muslimah yang tinggalnya di Cilengsi. Apa kabar Umu Atsila? Alhamdulillah baik. Apa nama owner jahitnya nih? Nama kelompok saya Safia Hijab. Udah berapa lama? Udah sekitar 8 tahun berjalan. Alhamdulillah. Tapi bukan desainer ya. Saya hanya penjahit rumahan, tapi memang saya concern di bidang jilbab, muslimah outfit, jilbab mukena. Nah, Miss Dwi, kayaknya kita harus membahas tentang definisi jilbab nih. Oh iya, kan judulnya juga pakaian muslimah dalam Islam. Ini kalau kita lihat para muslimah sekarang, anak muda, remaja, apalagi dengan tren-tren sekarang tuh kayaknya seneng gitu dengan pakaian-pakaian yang dari luar gitu, yang modern. Kadang-kadang kurang bahan, kelihatan Sebenarnya bukan kurang bahan, mereka kelihatan ininya, dadanya, Iya. terus kadang-kadang ada yang modelnya cekek gitu. Oh, iya. Itu kira-kira menurut Miss Vivi dalam Islam itu pakaian yang baik itu seperti apa? Muslimah itu harusnya berpakaian seperti apa? Nah, kita dengerin ya sharing-sharingnya. baik. Bukan menurut saya ya, tapi menurut ajaran Islam yang saya pahami, pakaian seorang muslimah itu yang pertama harus longgar, yang kedua Longgar. iya Ini longgar nggak nih? longgar dalam artian tidak menampakkan bentuk tubuh ya, terus tidak transparan. Bisa jadi juga. model ya? Iya, tidak transparan yang kedua. Dan yang ketiga, jika dia keluar rumah dia harus pakai jilbab dan khimar. Jilbab. Iya. Apakah jilbab itu yang ini Miss Vivi? Iya, nah itu Jilbab. dia Miss Dwi, itu kesalahan berbahasa dalam budaya kita ya. Sebenarnya jika ada definisi syar'i, jilbab itu kan ada definisi syar'inya ya, maka kita pakai definisi syar'i itu, bukan definisi bahasa. Kalau jilbab itu kan dari bahasa Arab diserap ke dalam bahasa Indonesia yang akhirnya diartikan sebagai kerudung. Nah, ini sebenarnya Ini sebenarnya khimar. kerudung. Kerudung. Penutup. Kalau penutup kepala, dari kepala sampai menutupi dada. Boleh ya jika mau dipanjangkan itu lebih afdol, tapi secara syar'i menutup dada saja sudah cukup. Sedangkan jilbab itu pakaian luar, Miss Dwi. Nah, Iya. seperti yang Miss Dwi pakai ini, jadi dia dari leher sampai ke lantai, menyentuh lantai ya, atau mungkin karena sekarang sudah ada kaos kaki bisa agak boleh dinaikkan sedikit. Dan Dia juga punya contohnya nih, Miss. Kulitnya kan juga kaos kaki. Contohnya misalnya Nah, ya ini jilbab ya. Nah, jilbab itu yang kita kenal dalam bahasa Indonesia itu gamis. Ya Miss Dwi ya. Jadi jilbab itu selain dia menutup aurat dan tidak menampakkan bentuk tubuh, dia juga tidak boleh terpotong, Miss Dwi. Jadi kalau terpotong kayak misalnya pakai blus dan rok itu hanya menutup aurat saja dan menutup lekuk tubuh saja, tapi dia bukan jilbab. misalnya Jadi bisanya dipakai di dalam rumah saja. Kalau keluar rumah kita harus pakai jilbab. Jilbabnya yang tidak terpotong dari leher sampai ke bawah seperti itu, seperti gamis gitu ya. Nah, oke, paham semua ya. dalam Islam ini pakaian perempuan dibagi dua. Yang pertama jika dia di dalam rumah, dia hanya jika dia boleh membuka aurat. Jika di situ hanya ada mahramnya saja. Tapi jika ada ajnabi atau yang bukan mahram, dia boleh menutup aurat tanpa jilbab ya. Maksudnya potongan boleh, yang penting dia menutup aurat. Tapi jika keluar rumah, kewajibannya ada dua. Yang pertama dia menutup aurat, yang kedua dia pakai jilbab. Jilbab jadinya pemahaman kita Iya. ini yang kedua, jilbab ya. Nah, Ini itu adalah kerudung. pakaian yang menutup dari leher sampai ke mata kaki, sampai ke menyentuh lantai seperti itu. Sama ini kalau pakaian dalam Islam itu di Al-Quran itu ayat berapa ya? Oh iya, sepertinya sudah pada hafal semua ya. Kalau dalil tentang pakaian seorang
dibuka tafsirnya. Silahkan dibuka tafsirnya. Dan satu lagi Al-Ahzab ayat 59. Silahkan dibuka tafsirnya ya. Saya harap semua sudah bisa membaca Al-Quran ya. Atau mungkin kita bacakan Miss Dwi. Oke, nanti lihat juga nih di belakang ya, kita ada nanti ditampilkan. Hmm. Atau saya bacakan ininya. An-Nur 31 artinya ya. Dan yang artinya An-Nur 31, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. kerudung. Oke, lalu dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara lelaki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Ini cakupan mahram ya. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Jadi kewajiban menutup aurat itu hanya diserukan kepada orang yang beriman. Kalau tidak beriman, jadi wanita-wanita muslim yang dia mengaku beriman dan dia balik dan dia berakal sehat itu dikenakan kewajiban menutup aurat. Sebenarnya kita harus pede ya dengan pakaian seperti ini, Betul. kerudung dan jilbab. Jadi buat yang masih hijrah nih ya, para hijaber belajar hijrah, yang mungkin tadinya belum memakai kerudung, rambutnya masih kelihatan, terus dia lagi hijrah, akhirnya mulailah dengan kerudung yang Tidak apa-apa ya, berproses. terus lama-lama, oh ternyata kerudung itu yang syar'i adalah yang menutup dada. Kita Dan- support. dan juga tadi jilbab adalah pakaian rumah yang Pakaian menjulur luar, ya. Pakaian luar rumah yang menjulur. Iya. Terus kalau begini nih, apakah di dalamnya juga kita harus Oh iya, pakai tentu. himar? Nah. Pakai himar, pakai pakaian rumah. Nah, salah satu syarat hijab jilbab syar'i itu adalah jika di dalamnya dia mengenakan mihnah atau pakaian rumah. Jadi itu di sini ada. Jadi sebelum pakai jilbab atau gamis, di dalamnya kita pakai pakaian rumah atau mihnah. Nah, pakaian rumah ini yang seperti apa sih? Yang biasa kita pakai di depan mahram kita, misalnya Ada di daster sini ya, belakang daster, atau mungkin kita pakai celana panjang sama shirt ya, apa namanya? Kaos ya, Kaos, gitu. iya. Jadi jangan langsung pakai underwear ya, atau pakai bra. Sembriwi. itu jadi malah nggak syar'i lagi ya. Karena salah satu syarat syar'i itu adalah jilbab, di dalamnya pakai mihnah. Seperti itu Miss Dwi. Ya insya Allah dengan kita hijrah untuk berpakaian yang lebih sempurna lagi, Allah akan meridhoi kita, dan karena ini ternyata hukumnya wajib ya. Betul, sama seperti sholat ya. Berpakaian muslimah yang sempurna itu hukumnya wajib. Iya. Jadi setiap keluar rumah itu seorang wanita itu tidak boleh kelihatan rambutnya dan harus menutup tubuh dengan pakaian yang Iya, sempurna, betul. yaitu kerudung dan jilbab. Iya, dan untuk teman-teman yang masih belajar hijrah dan belum bisa berpakaian syar'i, ayo kita support, kita dukung, jangan dibully. Kita support, kita dukung, kita berikan mereka pemahaman. Alhamdulillah kamu sekarang sudah mau berhijab, sudah mau menutup aurat. Besok kita sempurnakan lagi pakaiannya. Masalahnya dia di mana, atau mungkin dia terkendala karena belum punya koleksi pakaian syar'i. Kita sharing, kita tanya, kita peduli, jangan dibully. Dan sekarang itu kalau model yang bagus-bagus, nih Ummu Arsila ini bisa mendesain pakaian muslimah yang syar'i, Alhamdulillah. tapi juga trendy, keren. Jadi mau model apa juga boleh ke Iya. rumahnya Ummu Arsila, kita lihat itunya ya. Dan itu salah satu jalan dakwah saya ya, karena dakwah itu kan in so many ways. Kita bisa dakwah dengan berbagai Cara ya. berbagai cara, dan saya memilih dakwah dalam bidang pakaian. Semoga kegiatan saya ini bernilai positif dan memberikan manfaat banyak khususnya bagi para muslimah ya. Karena saya concernnya itu adalah pakaian yang berkualitas, pakaian muslimah yang berkualitas syar'i tapi tetap ramah di kantong. Tapi kita juga syar'i Iya, berpahala. itu yang utama syar'i gitu ya.
ya. Allah meridhoi. Jadi Amin. jangan pede dengan pakaian-pakaian zaman sekarang yang kurang bahan, yang kelihatan Kurang semriwing. bahan, di rumah saya banyak bahan. Ya, semriwing, tapi berpakaianlah Yang syar'i menutup aurat ya. yang penting kan Allah meridhoi. Ya. Ini Miss, Hmm. mungkin di luar sana banyak orang yang belum teredukasi pakaian syar'i itu yang seperti apa. Makanya salah satu jalan hijrah selain memperbaiki penampilan juga jangan berhenti belajar. Ya, ikut ngaji. Benar nggak, Miss? Menuntut ilmu. Mm-mm. Jadi sebenarnya kalau mohon maaf yang masih pakai celana panjang di luar atau ibaratnya kelihatan tubuhnya, itu sebenarnya pakaian celana panjang itu harusnya di luar rumah atau di dalam rumah? Di dalam gamis, Miss. Di dalam gamis. Iya, Tapi kalau di dalam rumah di kamar mah boleh. Boleh. Di dalam rumah boleh. Tapi kalau ya itu pakai gamis itu tidak menghambat gerak langkah kita ya. Saya tetap bisa naik motor, tetap bisa berkuda. Karena apa? Karena kan kita pakai mihnah dalamnya dan celana panjang itu salah satu jenis mihnah. Jadi saat kita beraktivitas yang membutuhkan mobilitas tinggi, tidak perlu khawatir aurat kita tersingkap karena dalamnya itu sudah ada mihnahnya. Jadi nggak masalah nih kita berpakaian kayak gini keluar rumah untuk aktivitas apapun ya, mau olahraga, Iya, jogging, betul. Naik atau sepeda. sepeda pakaiannya kayak gini sebenarnya Iya. ini Berenang. mah aman ya. Iya, bahkan berenang pun sekarang sudah ada jilbabnya, jilbab berenang. Baju renang hijab Iya ya. betul, tetap pakai gamis karena kan kolam renangnya di umum ya, kecuali kalau anak sultan tuh punya kolam renang di rumah, mungkin dia bisa bebas ya. Seperti itu. Subhanallah ya. Alhamdulillah banyak kemudahan bagi kita sekarang untuk berhijab syar'i. Tinggal pertanyaannya satu, apa tuh? Mau apa enggak? Betul, mau atau enggak, Iya. siap hijrah atau enggak, dan siap misalnya ada yang ibaratnya kalau baru hijrah, ibaratnya kita berarti soleh banget, hijaber, Nah, itu. atau apa kadang akhirnya yang tadinya nyinyir akhirnya minder, jadi pengen pakai hijab yang sempurna tapi kok banyak yang nyinyir gitu. Itu namanya ujian tantangan ya, baru satu langkah, nanti semakin tinggi semakin berat lagi ujiannya. Lanjut terus, gaskeun. Ya baik, terima kasih nih banyak ilmunya Alhamdulillah. walaupun cuma sharing-sharing sebentar, tapi kita semakin lebih paham lagi ya dan meniatkan diri kita untuk hijrah, betul, berpakaian sempurna yang lebih baik lagi. Dan jangan berhenti belajarnya di sampai di sini. Kalau ini mah nggak seberapa, cuma secuil, cuma butiran debu. Kalau mau ilmu yang lebih banyak, ngaji intensif. Apalagi channel Miss Dwi ini cuma sedikit ya, sharing-sharing info. Mohon maaf ya atas apa yang kita bicarakan, jika ada sedikit kesalahan dalam penyampaian. Kita hanya niat apa? Berdakwah. Sharing, dakwah untuk kita semua, dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kelebihan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kita dalam berucap dan kata-kata mohon dimaafkan. Kita akhiri aja pertemuan kita hari ini dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel berikutnya.